Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Timlia dari Prodi Akuntansi Unit 01 Fakultas Ekonomi Universitas Samura. Di sini akan menjelaskan tentang informasi pasar dalam analisis keuangan. Sekalian, informasi pasar adalah informasi yang digunakan dalam analisis pasar. Informasi ini dapat bersumber dari data keuangan yang tersedia maupun dianalisis oleh lembaga rating. Nah, di sini lembaga rating adalah lembaga yang mengklasifikasikan terhadap kualitas sekuritas yang dikeluarkan oleh emiten rating yang dilakukan oleh sekuritas obligasi. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke analisis pasar. Analisis pasar di sini, teman-teman, dalam pasar analisis menggunakan retum, biasanya yang diartikan keuntungan dalam pasar. Modal retum artinya perubahan nilai sementara periode. Nah, apa sih hubungan resiko dan retum? Hubungannya sangat positif, dan semakin resiko tinggi maka semakin tinggi retumnya. Baliknya, nah teman-teman sekalian, kita dapat melihat rumus retum dan resiko, yaitu I dalam kurung R sama dengan sigma PI dalam kurung RI, dengan keterangan RI adalah retum yang terjadi, I dalam kurung R adalah retum yang diharapkan, dan PI adalah probabilitas kejadian. Selanjutnya, resiko dan retum dalam konteks portofolio. Resiko portofolio adalah iuran retum sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Salah satu pengukuran resiko adalah deviasi standar, yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Analisis resiko portofolio dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengukuran dan resiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Rumus menghitung varian portofolio bisa ditulis sebagai berikut. Sama dengan delta I per N 1/2. Jadi teman-teman bisa melihat contoh sebagai berikut. Teman-teman hanya memasukkan rumus tadi. Nah, rumus tadi dapat dilihat melalui delta P sama dengan 0,2/100. 1/2 sama dengan 0,02. Jadi delta P adalah 0,002. Selanjutnya, teman-teman, model indeks dan CEM. Apa sih CEM? Itu adalah cara untuk menghitung nilai retum suatu aset. Untuk mengestimasikan nilai retum suatu aset dengan membandingkan antara variabel retum yang diterima dan resiko yang ditanggung. Model CEM ini adalah bagian yang terpenting dalam bidang keuangan yang digunakan untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dan resiko suatu aset pada kondisi equilibrium. Analisis ini mempunyai beberapa tahap, yaitu pertama, harus dilakukan dalam penentuan retum model. CEM adalah menghitung retum saham yang sesungguhnya. Kedua, menghitung retum saham. Ketiga, menghitung beta dengan menggunakan rumus market. Model yang antara retum saham sesungguhnya. Keempat, setelah beta masing-masing perusahaan diperoleh, kemudian membentuk sebuah model persamaan berdasarkan model
Sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.